Bahasa adalah cermin dari bangsa itu sendiri. Di tengah keberagaman, lebih dari 700 bahasa di tiap-tiap daerah di Nusantara. Dan juga hadir salah satu bahasa yang dapat menjahit sesuatu perbedaan tersebut menjadi sesuatu satu kesatuan yang utuh. Jadi kami dari kelompok mahasiswa Universitas Mercu Buana yang terdiri dari Bagus, Brian, Farhan, dan juga Wandika. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan laporan proyek kami yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Panggung Kebangsaan. Bahasa Indonesia tidak lahir begitu saja. Jadi bahasa Indonesia itu tidak dapat lahir begitu saja tanpa adanya peran sesuatu hal. Jadi akar sejarah bahasa Indonesia itu sejarahnya berasal dari bahasa Melayu. Kita sudah tidak asing dengan bahasa Melayu ini. Jadi bahasa Melayu yang selama berabad-abad digunakan sebagai lingua franca atau juga bisa dibilang bahasa perantara di Nusantara ini khususnya. Jadi sebenarnya bahasa Nusantara itu sifatnya itu yang sederhana dan juga mudah dipelajari. Maka dari itu menjadikannya alat komunikasi utama di dalam perdagangan dan juga di dalam penyebaran seperti contohnya itu penyebaran agama di Nusantara ini. Momentum emas terjadi pada 28 Oktober 1928 melalui peristiwa Sumpah Pemuda itu sendiri. Dan juga di dalam Sumpah Pemuda ini diikrarkan ini bukan hanya keputusan linguistik, tetapi ini adalah suatu keputusan politis dan ideologis yang kuat. Karena apa? Karena melalui bahasa, para pemuda-pemuda dan pemuda-pemudi di Indonesia ini atau di Nusantara ini membangun kesadaran yang sangat amat kolektif dan juga menjadikan itu sebagai salah satu bangsa yang berdaulat dan juga yang mau bersatu melawan yang adanya sifat kolonialisme itu sendiri. Perkembangan ejaan. Seiring perkembangan zaman saat ini, jadi bahasa Indonesia itu terus update atau terus mengalami pembaruan. Dimulai dari ejaan Van Ophuijsen di masa kolonial. Kemudian ejaan-ejaan tersebut muncul baru lagi, yaitu ejaan Republik. Hingga edisi kelima yang digunakan saat ini yaitu EYD atau EYD. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat amat dinamis dan juga sangat amat adaptif. Maka dari itu, dari perkembangan zaman ini adanya terus perkembangan ejaan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman di zaman saat ini itu sendiri. Secara konstitusional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pasal 36 tahun 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pemerintahan, pendidikan, serta sistem hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu orang di lingkungan tempat tinggal saya tentang topik ini. Mau tahu bagaimana? Simak kelanjutannya. Cek. Nah, sekarang saya dengan salah satu narasumber. Di sini ada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Bapak Nedi. Pak, di sini saya izin untuk bertanya-tanya, Pak. Boleh, Pak? Oh boleh, silakan.
Saya di sini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Nedi. Jadi di sini saya ingin bertanya ke Pak Nedi, menurut Bapak seberapa penting sih kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak? Sangat penting sekali ya di dalam bernegara. Tentunya kita tahu di Nusantara ini banyak sekali beragam suku bangsa. Dan ini tentu bahasa Indonesia adalah bagian daripada bahasa pemersatu ya, itu salah satu fungsinya. Jadi untuk memersatukan bagian terpenting yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di antara suku yang ada di Nusantara. Ini sangat penting sekali. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, saya ada sedikit pertanyaan lagi, Pak. Nah, menurut Bapak, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar apakah sudah diterapkan di lingkungan pemerintahan dan pendidikan, Pak? Sesuai pengamatan ya, yang saya alami, ini sudah sangat sesuai sekali. Dari sisi pendidikan, bagian dari komunikasi tentunya ya bahasa Indonesia sudah diterapkan antara pendidik yaitu sebagai guru dan siswa, ada saling komunikasi dan tentunya bahasa Indonesia itu sendiri akan membawa karakter terhadap siswa itu sendiri, akan menjadi suatu penyemangat pemersatu di lingkup atau di lingkungan pendidikan itu sendiri, seperti itu. Dan untuk di lingkup pemerintahannya, dalam hal ini contoh ya seperti dalam surat menyurat atau dalam hal berbagai informasi, tentunya itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Saya kira sudah tepat dan bagus ya di lingkup pendidikan ataupun lingkup pemerintahan, seperti itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawaban dari pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Pak Nedi. Ya, sama-sama. Sekian wawancara saya bersama Pak Nedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan era digital. Jadi di era digital seperti saat ini, yaitu umumnya di era globalisasi ataupun digitalisasi, eksistensi bahasa Indonesia ini menghadapi tantangan yang cukup serius, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri, karena maraknya penggunaan bahasa gaul dan dominasi bahasa asing di ruang digital seringkali menggeser penggunaan bahasa yang baku. Jadi banyak-banyak istilah bahasa-bahasa kurang baku atau bahasa-bahasa gaul. Nah, menurut kita, tantangan ini menuntut peran aktif nih untuk generasi muda saat ini untuk tetap bangga dan juga tetap konsisten menggunakan bahasa Indonesia secara bahasa yang baik gitu. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan menggunakan bahasa-bahasa seperti bahasa gaul ataupun bahasa-bahasa yang sudah dicemari oleh digitalisasi asing itu sendiri. Jadi kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia adalah simbol kedaulatan dan identitas bangsa. Sebagai mahasiswa Teknik Universitas Mercu Buana, kami berkomitmen untuk menjaga, menggunakan, dan melestarikan bahasa Indonesia. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan bangga.